Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Del Azena, saya dari kelas KPI 4A. Di sini saya akan membacakan surah atau ayat pertama yang turun di muka bumi ini, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu ayat yang terakhir turun di muka bumi ini, yaitu surah Al-Baqarah al-ayat 281 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya, dan takutlah kamu pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi Allah balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi. Ayat selanjutnya yaitu ayat tentang perintah berkata yang mulia kepada kedua orang tua kita, yaitu surah Al-Isra al-ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selanjutnya yaitu ayat tentang hiwar dan jidal, yaitu surah An-Nahl al-ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ayat selanjutnya itu ayat tentang proses komunikasi manusia sejak ada, yaitu surah Ar-Rum al-ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, dan perbedaan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat selanjutnya yaitu ayat tentang ta'aruf, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ayat selanjutnya itu ayat tentang kalimatullah, yaitu surah At-Taubah al-ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Yang artinya ialah dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas segala agama walaupun orang musyrik membencinya. Untuk ayat selanjutnya yaitu ayat tentang penyakit lisan, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tabi ba'dukum ba'dan aw yuhibbu ahadukum ayya
qul lahuma akhihi maitan fakarihatumu. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kamu pasti merasa jijik kepadanya. Ayat selanjutnya yaitu ayat tentang tawasi, yaitu Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Selanjutnya yaitu ayat tentang metode dakwah, yaitu sama ya seperti ayat tadi ya, yaitu An-Nahl ayat 125 yang berbunyi tetapi ini hanya sebagian saja dari ayat fullnya, yaitu udu ila sabili rabbika bil hikmah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi di sini dianjurkan untuk berdakwah dengan metode dakwah al-hikmah. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir yaitu ayat tentang tablik. Nah, ayat tablik ini yaitu surat Al-Maidah al-ayah 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu ballighu ma unzila ilaika min rabbik. Nah, di sini tidak semuanya ya, hanya sebagian saja. Yang artinya itu, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.